Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang viral tentang mu'alafnya Dr. Richard Lee. Tetapi ada beberapa kejanggalan. Nah sebelumnya kalau kita melihat pernyataan dari Ustadz Dery Sulaiman, itu dikatakan bahwa Dr. Richard Lee itu sudah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya. Nah tetapi kalau kita ketahui bahwa 2 minggu yang lalu Dr. Richard Lee dipanggil dalam ibadah KKR Youth GBI Glow Fellowship Center yang menyatakan masih percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah. Dan kita bisa lihat di link saya di bawah ini, karena videonya di dalam YouTube Gilbert Lumendong sudah di take down. Anda bisa melihatnya di link di bawah ini. Nah selain itu Bapak Ibu Saudara, ternyata juga Dr. Richard Lee tahun kemarin itu masih merayakan ibadah Natal di gereja. Ini buktinya. Nah kalau kita melihat dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa punya sebuah kesimpulan. Apakah yang dikelabui itu adalah Ustadz Dery Sulaiman dan orang-orang Muslim, atau pendeta Gilbert Lumendong dan orang-orang Kristen? Kita berharap mu'alafnya Dr. Richard Lee itu benar-benar dari hati, bukan karena memakai agama untuk sebuah keuntungan. Saya berharap dia benar-benar menjadi seorang Muslim yang benar-benaran, bukan oleh karena memanfaatkan agama untuk menyelamatkan atau membuat keuntungan untuk dirinya sendiri saja. Nah selain itu kita mau bahas saat ini tentang apa yang mungkin menjadi pergumulan Dr. Richard Lee dan beberapa orang-orang Kristen pada waktu-waktu ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat pernyataan dari Dr. Richard Lee pada waktu di podcastnya. Saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja, imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta, anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Contoh saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. surga yang mana? VIP, ada AC-nya. Kalau yang itu yang kipas angin. Nah untuk menanggapi pernyataan dari Dr. Richard Lee, kita perlu tahu tentang iman Kristen yang sebenarnya. Nah iman Kristen itu dijelaskan dengan 3 aspek utama Bapak Ibu Saudara. Ketiga aspek ini akan menunjukkan bahwa iman Kristen bukan sekedar perasaan atau kepercayaan buta yang cuma tinggal imani saja, tapi melainkan melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan kepercayaan penuh terhadap pribadi Yesus Kristus. Nah yang pertama adalah notitia atau pengetahuan. Jadi notitia ini apa yang kita ketahui atau pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Notitia berarti pengetahuan tentang kebenaran Injil. Ini mencakup pemahaman terhadap fakta-fakta dasar iman Kristen. Seperti
Kita harus tahu siapa Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita harus tahu apa yang Dia lakukan, bahwa Dia itu mati di kayu salib, bangkit, dan memberikan keselamatan. Lalu kita harus tahu apa isi Injil, yaitu isi Injil adalah kabar baik tentang keselamatan dan anugerah melalui iman. Nah, tanpa pengetahuan yang benar, seseorang tidak bisa memiliki iman yang sejati. Namun hanya mengetahui fakta-fakta saja tidak cukup untuk keselamatan. Contoh, seseorang ateis bisa tahu isi Alkitab dan sejarah Yesus, tetapi itu tidak berarti dia beriman. Nah, yang kedua adalah asensus atau persetujuan. Nah, apa yang kita yakini sebagai yang benar itu? Asensus adalah persetujuan intelektual terhadap kebenaran yang kita ketahui tadi. Nah, ini berarti kita percaya bahwa ajaran Injil itu benar dan bukan sekedar informasi belaka atau informasi kosong. Namun persetujuan intelektual saja juga tidak cukup untuk keselamatan. Iblis pun tahu dan percaya bahwa Allah itu ada, tetapi iblis tidak diselamatkan. Contoh, seseorang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan masih belum memiliki iman yang menyelamatkan. Itulah asensus. Nah, yang ketiga, fidusia atau kepercayaan penuh, yaitu kita harus bersandar kepada Kristus dengan hati dan hidup kita. Fidusia adalah kepercayaan pribadi dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Ini adalah aspek iman yang menyelamatkan, bukan hanya mengetahui dan percaya bahwa Injil itu benar, tetapi juga mengandalkan Yesus sepenuhnya untuk keselamatan kita. Bukan hanya tahu tentang Yesus, tetapi mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan hanya menerima doktrin Kristen saja, tetapi menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Bukan hanya sekedar menyetujui Injil, tetapi juga hidup kita itu tergantung kepada anugerah Tuhan. Contoh, bisa kita tahu, seseorang yang berdiri di tepi jembatan kaca mungkin tahu bahwa jembatan itu kuat, itu baru notisia. Tapi orang itu setelah itu dia percaya bahwa jembatan itu bisa menahannya. Itu adalah asensus kepercayaannya itu. Nah, tetapi iman sejati yaitu fidusia, yaitu ketika dia benar-benar berjalan di atas jembatan itu dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada jembatan itu. Itulah fidusia, iman yang menyelamatkan. Jadi kesimpulannya, iman Kristen yang sejati melibatkan ketiga aspek ini secara utuh, yaitu notisia, mengetahui kebenaran Injil, asensus, yaitu mempercayai bahwa Injil itu benar. Lalu yang ketiga adalah fidusia, bersandar sepenuhnya kepada Kristus untuk keselamatan. Jika seseorang hanya memiliki notisia dan asensus, tetapi dia tidak memiliki fidusia, maka itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang sejati selalu diwujudkan dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus dan menghasilkan buah dalam kehidupan ini, seperti yang dikatakan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Contoh, saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. Surga yang mana? VIP, ada AC-nya. Kalau yang itu yang kipas angin. Nah, ini gagal pahamnya Dr. Richard Lee. Dia punya anggapan kalau dia banyak berbuat baik, ngasih lebih banyak, dia pasti akan lebih diselamatkan. Tapi kalau kita tahu bahwa konsep keselamatan itu tidak didasarkan pada seberapa banyak perbuatan baik seseorang, tapi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hasil usaha manusia dari sokokan yang lebih banyak atau gimana. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa disokok oleh banyaknya perbuatan baik kita. Dan kita perlu pahami bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dijelaskan dengan jelas bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita tahu kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan kebaikan kita. Karena ayat tadi yang kita dengar itu menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau diperoleh melalui kebaikan, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jika seseorang bisa mendapatkan keselamatan itu dengan berbuat baik, maka pengorbanan Yesus di kayu salib akan menjadi sia-sia. Lalu kita perlu pahami bahwa Tuhan tidak bisa disogok dengan kebaikan kita. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa kebaikan itu adalah buah dari keselamatan, bukan syarat dari keselamatan. Jadi kita berbuat baik sebagai ucapan syukur bahwa kita diselamatkan. Jadi perbuatan baik kita bukan sebagai syaratnya atau sebagai sokokan untuk diselamatkan. Tapi perbuatan baik orang Kristen itu harus dilakukan oleh karena ucapan syukur bahwa dia sudah diselamatkan. Jadi saat orang Kristen berbuat baik itu harus oleh karena buah dari keselamatan atau dampak dari keselamatan itu adalah perbuatan baik atau buah roh itu, Bapak Ibu Saudara. Semoga kita paham tentang hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.